Sistem Super Devouring. Bab 51 mudah dikalahkan. Gerakan tubuh kelas 8. Ye Xuan sedikit terkejut. Tampaknya Zhang Xiang masih memiliki beberapa kemampuan, tetapi dia masih berdiri di tempatnya. Wilayah kekuasaannya sama dengan wilayah kekuasaan Zhang Xiang. Meskipun yang terakhir memiliki gerakan tubuh tingkat 8, ia memiliki darah ratusan binatang, yang cukup untuk menutupi kesenjangan dalam seni bela diri. Zhang Xiang langsung datang di depan Ye Xuan dan menusukkan pedangnya langsung ke tenggorokan Ye Xuan. Meskipun aturan permainannya adalah siapapun yang jatuh ke tanah 3 kali kalah, selama dia dapat menaklukkan Ye Xuan dengan satu pedang, dia akan menang. Namun, Ye Xuan tidak begitu mudah untuk dihadapi. Dia menatap pedang itu dan tiba-tiba menangkupkan kedua tangannya. Patah. Kedua telapak tangan saling menepuk, mengunci pedang itu erat-erat. Apa? Zhang Xiang terkejut. Dia mendapati bahwa dia tidak dapat menembus lebih jauh, dia juga tidak dapat mencabut pedangnya. Kekuatan macam apa ini? Ketika ia tengah asyik bertanya-tanya, tiba-tiba ada sebuah kaki besar menendang perutnya dan menendangnya hingga terjatuh. Zhang Xiang terbang mendatar, bahkan tanpa membawa pedangnya. Dia jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali. Jatuh sekali. Lian Yuan di samping sedikit terkejut dan berkata dengan keras. Zhang Lai tidak percaya bahwa putra yang paling dibanggakannya telah ditendang pergi. Kalau saja Zhang Xiang bukan anak kandungnya, dia pasti mengira itu hanya sandiwara. Sue Hai yang awalnya memasang ekspresi serius, menjadi sedikit rileks setelah melihat pemandangan ini. Aku akan membunuhmu. Zhang Xiang menenangkan tubuhnya, bangkit dari tanah, dan bergegas menuju Ye Xuan dalam keadaan kelelahan. Seni bela diri tingkat 8, Tinju Harimau Naga. Sialan, pengikut sekte besar memang punya kelebihan, tapi aku juga bukan orang yang mudah ditipu. Ye Xuan tidak takut sama sekali. Dia mengambil langkah maju yang tajam dan menyerbu ke depan sambil meninju. Seni bela diri tingkat 7, Tinju Liu Suang. Ledakan. Udara bergulung dan debu beterbangan. Keduanya bertarung secara seimbang. Namun, Ye Xuan menunjukkan belas kasihan. Pukulannya dapat menandingi seni bela diri tingkat 7 dari seorang seniman bela diri tingkat menengah 8. Menghadapi Zhang Xiang, dia masih sedikit membiarkannya. Karena kali ini tujuannya bukan membunuh lawan, melainkan mengalahkan lawan. Keluar. Ye Xuan tiba-tiba mengulurkan tangannya yang lain dan menamparkan wajah Zhang Xiang dengan keras. Wajah orang itu mengalami benturan keras dan seluruh tubuhnya terlempar keluar lagi. Celepuk. Dia jatuh ke tanah untuk kedua kalinya. Seluruh penonton terkejut lagi. Pukulan yang baru saja dilancarkan Zhang Xiang sangat kuat. Jika saja benda itu mengenai Zhang Lai dan Lian Yuan, dua seniman bela diri tingkat 9, mereka pasti akan terluka parah. Namun, Ye Xuan mampu mengatasinya. Kekuatan macam apa ini? Haha, 2 kali, dan sekali lagi. Sue Hai akhirnya tersenyum. Ye Xuan menjatuhkan Zhang Xiang 2 kali. Jika dia bisa melakukannya lagi, dia tidak perlu membayar sejumlah besar uang. Tidak mungkin, bagaimana mungkin anak ini memiliki kekuatan seperti itu? Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Wajah Zhang Xiang tertutup debu. Dia berteriak marah dalam hatinya, bangkit dari tanah, dan bergegas maju lagi. Akan tetapi, Ye Xuan masih menggunakan kekuatan kasar untuk menghancurkannya. Ledakan. Zhang Xiang terjatuh ke tembok, hampir membuatnya runtuh. Selama dia terjatuh kali ini, dia akan kalah dalam pertempuran. Tidak, aku tidak boleh jatuh. Selama aku memiliki 500 juta tael perak itu, aku bisa mencapai tingkat ke-9 seni bela diri dalam waktu singkat dan menjadi murid utama Sekte Lietian. Zhang Xiang bertahan. Awalnya dia mengira Ye Xuan mencapai levelnya melalui ramuan, tetapi dia tidak menyangka kalau dia begitu kuat. Pada saat itu, tiba-tiba sebuah sosok melintas di sampingnya dan menamparnya. Celepuk. Zhang Xiang jatuh tertelungkup ke tanah. Pertarungan telah berakhir. Ya. Saat Zhang Xiang jatuh ke tanah, Sue Qingqing di belakang Sue Hai juga melompat dan berseru. Wajah Tuan Kota Wanjin Zhang Lai telah tenggelam ke dasar. Dia berpikir dalam hati, anak ini mengalahkan Xianger dengan mudah. Mungkinkah dia benar-benar murid wakil pemimpin Sekte Liyun? Bagaimana mungkin Sekte Liyun tidak mendengar apapun tentang hal sebesar itu? Dia masih memiliki beberapa keraguan,
Tetapi Ye Xuan memiliki bukti dari Lian Yuan, mantan mentor Sekte Liu Yun, dan dia sangat kuat. Dengan bakat seperti itu, bahkan pemimpin Sekte Lietian mungkin akan tergoda olehnya. Tuan Kota Zhang, Tuan Kota Muda jatuh ke tanah 3 kali. Kali ini, Ye Xuan menang, kan? Lian Yuan bertanya. Zhang Lai mendengus dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa rencananya senilai 500 juta tael akan gagal hanya karena Ye Xuan tiba-tiba muncul di tengah jalan. Tuan Kota, aku akan mengantarkan hadiah pertunangan sebesar 50 juta tael perak ke rumahmu dengan utuh. Sue Hai juga muncul dengan senyum di wajahnya. Jenderal Chen, ayo berangkat. Zhang Lai terlalu malu untuk tinggal di sini lebih lama, dan buru-buru meminta Jenderal Chen untuk menggendong Zhang Xiang yang terluka kembali. Zhang Xiang tidak pingsan saat ini. Dia juga mengatakan sesuatu sebelum pergi. Dendam ini akan kulaporkan dalam kompetisi antar dua sekte. Ye Xuan tercengang saat mendengar ini. Persaingan antara dua sekte, mungkinkah Sekte Lietian dan Sekte Liu Yun? Namun saat itu, dia mungkin sudah memasuki Sekte Liu Yun, jadi tidak masalah. Melihat Zhang Lai dan yang lainnya tergesa-gesa meninggalkan keluarga Sue, Sue Hai menarik napas dan segera memanggil para pelayan untuk menyiapkan perjamuan. Kali ini, semuanya berkat Ye Xuan, kalau tidak, dia akan membayar harga yang mahal. Namun, dia mungkin tidak akan memiliki kehidupan yang mulus di kota Wanjin di masa mendatang. Setelah menyinggung penguasa kota, Anda masih ingin memperluas bisnis Anda di kota Wanjin. Malam itu, Sue Hai menyiapkan perjamuan khusus untuk menghibur Ye Xuan dan Lian Yuan. Jika bukan karena Ye Xuan dan Lian Yuan hari ini, Sue Hai akan menderita kerugian besar. Ayo, keponakanku, makanlah lebih banyak. Katakan saja apa yang ingin kamu makan dan pamanmu akan membelikannya untukmu. Sue Hai sangat gembira. Ye Xuan tidak makan besar dalam waktu lama, jadi nafsu makannya meningkat pesat. Adik kecil, bagaimana kamu bisa berkultivasi sampai tingkat ini? Lian Yuan tiba-tiba bertanya ketika mereka sedang makan. Oh, dantianku tiba-tiba rusak sebelumnya. Setelah sembuh, kultivasiku menjadi jauh lebih cepat. Ye Xuan menjawab dengan santai. Ada banyak faktor yang tidak berubah dalam kultivasi, dan jika Anda berbohong, pihak lain tidak akan tahu apakah itu benar atau tidak. Dantian rusak. Lian Yuan terkejut. Dia belum pernah mendengar dantian rusak tetapi tidak diperbaiki. Yah, setelah dantianku rusak, aku menggunakan 2 pil pengumpul roh untuk memperbaikinya. Mungkin pil pengumpul roh yang kuminum bukan hal yang biasa. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia bercerita tentang Eugene. Lian Yuan tidak bisa menebak. Mungkin, senior itu menyukai Ye Xuan, jadi dia membantu memperbaiki dantiannya. Akan tetapi, bahkan orang setingkatnya belum pernah mendengar tentang Sekte Tianyuan. Haha, jangan bahas itu dulu, makan dulu, makan dulu. Wajah Sue Hai berkedut, tetapi meskipun dia suka makan, dia sangat pemalu hari ini, seolah-olah ada sesuatu yang ada dalam pikirannya. Sistem Super Devouring. Bab 52 Mahar Sue Qingqing. Sue Hai melihat Ye Xuan hampir selesai makan, matanya berputar, lalu dia berkata, keponakanku tersayang, sekarang pertunangan Qingqing telah dibatalkan dan hadiah pertunangan telah dikembalikan, lalu kamu. Apa maksudmu kita? Ye Xuan mengangkat kepalanya. Pernikahanmu. Kata Sue Hai sambil tersenyum. Kalau di waktu lain, Sue Qingqing pasti akan meloncat keluar untuk menolak, tapi kali ini, dia tiba-tiba terdiam dan hanya makan dalam diam. Paman, saya di sini hanya untuk membantu. Ye Xuan tersenyum canggung. Keponakanku tersayang, karena kamu sudah menolongnya, mengapa tidak menerimanya saja? Aku rasa kalian berdua adalah pasangan yang cocok. Sue Hai mengangkat alisnya ke arah Ye Xuan. Paman, ini bukan. Sebelum Ye Xuan selesai berbicara, Sue Hai berpura-pura hampir menangis dan berkata, oh, aku tahu bahwa kamu, keponakanku tersayang, pasti merasa jijik dengan ketamakan pamanmu terhadap uang. Mendengar ini, Ye Xuan tidak berdaya. Dia sudah berusia 20-an. Bisakah dia menikahi seorang gadis berusia 14 tahun? Tahukah kau, umur 14 tahun belumlah dewasa. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan seseorang menarik lengan bajunya. Ketika dia berbalik, dia melihat Sue Qingqing datang ke arahnya dan berbisik,
cepatlah dan berjanjilah pada ayahku bahwa kamu akan membantu sampai akhir. Bagaimana jika penguasa kota datang lagi? Masalahnya sudah terpecahkan, mengapa saya harus membantu? Kalau begitu, setujui saja dulu. Aku masih punya banyak mas kawin. Kamu bisa mengambilnya dulu. Nanti, kalau kamu sudah kuat, kembalikan kepadaku. Sue Qingqing berkata dengan suara rendah. Sial, mungkinkah gadis ini benar-benar jatuh cinta padaku? Ye Xuan terkejut. Dia telah menemui beberapa perjanjian yang dibatalkan baru-baru ini. Sekali untuk Lin Suir dan sekali untuk Sue Qingqing. Jika dia setuju dengan Sue Qingqing, dia harus mundur lagi di masa depan. Namun, Sue Qingqing menawarkan syarat yang sangat menggiurkan. Mas kawin. Berapa mas kawin yang kamu punya? Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika Sue Qingqing melihat Ye Xuan telah memakan umpan itu, dia segera mengulurkan tangan rampingnya. 5 juta. Ye Xuan bertanya dengan suara rendah. Tidak, ini 50 juta. Sue Qingqing mengoreksi. Apa? 50 juta. Ketika mendengar angka ini, mata Ye Xuan berbinar. 50 juta tael perak sudah cukup baginya untuk menerobos ke tingkat ke-8 seni bela diri. Asalkan kau setuju, aku akan memberimu mas kawin terlebih dahulu. Sekarang kau hanya perlu menjadi lebih kuat dan kemudian mengembalikannya kepadaku di masa mendatang. Sue Qingqing berbisik lagi. Ye Xuan menjadi terobsesi dengan uang. Jika dia pergi ke Sekte Liu Yun dengan seni bela diri tingkat 8, dia pasti akan mengejutkan semua orang. Oke. Ye Xuan mengangguk. Pada saat itu, dia menyetujui permintaan Sue Hai. Setelah melihat Ye Xuan setuju, Sue Hai terkejut dan senang, dan benar-benar memberi perintah untuk bertunangan besok. Ye Xuan juga ketakutan setengah mati. Sue Hai sangat ingin menikahkan Sue Qingqing, tetapi jika hal itu tidak terwujud, dia tidak akan senang dengan mas kawinnya. Titik. Keluarga Zhang baru saja putus pertunangan, dan masalahnya belum menyebar, tetapi keluarga Sue sudah melangsungkan pernikahan. Ini merupakan tamparan di wajah Zhang Lai. Namun, Sue Hai telah mengirimkan hadiah pertunangan sebesar 50 juta kembali ke istana Tuan Kota, dan Zhang Lai tidak yakin mengenai identitas Ye Xuan, jadi dia tidak punya pilihan. Keesokan harinya, Ye Xuan membuat pertunangan dengan Sue Qingqing, dan hadiah pertunangannya adalah seni bela diri Ye Xuan. Hadiah pertunangan ini tidak rendah. Tak seorang pun tahu cara menggunakan tinju Liu Xuang, panah bintang kekacauan, panah bintang peledak, dan lain-lain. Jika dilelang, harganya bisa mencapai puluhan juta tael perak. Sekarang, Ye Xuan telah langsung menjadi menantu keluarga Sue. Ye Xuan tidak yakin apakah dia akan dihajar habis-habisan jika ayahnya Ye Chong tahu tentang ini. Menantu, semua seni bela dirimu telah terjual. Ini 50 juta tael perak. Pada malam pertunangan, Sue Hai mengirimkan sejumlah besar harta langka, yang dibeli setelah Ye Xuan memintanya untuk menjual seni bela dirinya. Kota Wanjin adalah kota besar dengan banyak keluarga kaya. Begitu seni bela diri itu dikeluarkan, mereka segera dirampas. Lagi pula, ini adalah seni bela diri yang belum pernah muncul sebelumnya dan lebih baik daripada seni bela diri pada tingkat yang sama. Saat ini, di kamar Ye Xuan. Cek 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 cek, 50 juta tael harta langka, ditambah mas kawin Qingqing, itu 100 juta tael, yang berarti 100 poin melahap. Ye Xuan tersenyum lebar dan dengan cepat melahap semua benda ini. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa 50 juta tael perak ini masih belum mampu membantunya menerobos. Sistem ini sangat pelit. 50 juta tael, bukankah itu cukup bagiku untuk menerobos dari puncak seni bela diri tingkat ke-7 ke seni bela diri tingkat ke-8? Ye Xuan tidak berdaya. Untungnya, dia masih mendapat 50 poin melahap, karena dia telah secara khusus menginstruksikan untuk memilih beberapa barang dengan harga dalam bilangan bulat seperti 1 juta atau 2 juta, jika tidak, itu akan menjadi kerugian besar. Tepat pada saat itu, terdengar suara langkah kaki di luar pintu. Ye Xuan membuka pintu dan melihat Sue Qingqing masuk sendirian, memegang sebuah kotak besar. Apa ini? Ye Xuan bertanya dengan heran. Sue Qingqing meletakkan kotak besar itu di pintu, menyeka keringat di wajahnya, dan berkata, mas kawinku adalah 500.000 tael emas, jadi aku akan keluar dan menghabiskan semua uangnya. 1 tael emas setara dengan 100 tael perak,
dan 500.000 tael emas setara dengan 50 juta tael perak. Hehe, terima kasih atas kerja kerasmu. Mata Yesuan berbinar dan dia buru-buru membawa barang-barang itu ke dalam kamar. Menelan berhasil. Ding, tuan rumah telah berhasil mencapai tingkat ke-8 awal seni bela diri. Yesuan bahkan tidak membukanya untuk melihatnya, dia langsung menelan seluruh kotak, dan kemudian dia berhasil menembus ke tingkat ke-8 seni bela diri. Akhirnya tiba juga. Sial, biayanya terlalu mahal. 100 juta tael perak cukup untuk menciptakan beberapa seniman bela diri tingkat 8. Yesuan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sekarang setelah ia menerobos ke alam baru, hal-hal yang ia butuhkan mungkin harus dihitung dalam jumlah miliaran. Namun dia tenang. Selama dia memasuki Sekte Liyun, apakah dia akan khawatir tidak punya uang? Apakah kamu telah membuat terobosan? Sue Qingqing bertanya sambil duduk di tempat tidur. Saya telah berhasil mencapai tingkat ke-8 seni bela diri. Ye Xuan mengangguk. Sue Qingqing menatapnya dengan kagum, aku sangat iri. Dengan fisikmu, selama kamu memiliki hal-hal yang baik, kamu dapat membuat terobosan tanpa batas. Tentu saja, aku Ye Xuan. Ye Xuan juga menyeringai, menoleh dan berkata, sekarang masalahmu sudah terpecahkan, apakah kamu masih akan pergi ke Sekte Liyun? Yah, aku tidak suka berlatih, dan aku berencana pergi ke Sekte Liyun untuk melarikan diri dari pernikahanku, jadi lupakan saja. Sue Qingqing menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, kamu sekarang adalah tunanganku. Kamu harus lebih menahan diri saat tiba di Sekte Liyun. Kamu tidak boleh menarik perhatian lebah dan kupu-kupu, kalau tidak aku tidak akan memaafkanmu. Mengerti, Bibi? Ye Xuan mengangguk, tetapi pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi menyedihkan, diam-diam duduk di sebelah Sue Qingqing, dan berkata, kita sekarang bertunangan, apakah kamu? Sistem Super Devouring. Bab 53, Musuh bertemu di jalan sempit. Pa. Sebelum Ye Xuan bisa menyelesaikan kata-katanya, Sue Qingqing dengan marah menamparkan bagian belakang kepalanya. Dasar mesum, kita kan cuma akting dan aku pinjamkan mas kawinku padamu. Sue Qingqing mendengus. Itu hanya candaan. Ye Xuan mengangkat bahu tak berdaya. Usia aslinya hampir 10 tahun lebih tua dari Sue Qingqing. Bagaimana dia bisa tertarik pada seorang gadis berusia 14 tahun? Sue Qingqing melompat dari tempat tidur dan bersiap untuk pergi, tetapi sebelum dia mengambil beberapa langkah, dia berbalik dan bertanya, kapan kamu berencana untuk pergi? Ye Xuan tertegun dan berkata, besok. Oh. Sue Qingqing mengangguk sedikit, membuka pintu, dan sebelum pergi, dia tidak lupa mengingatkan Ye Xuan untuk tidak menarik pria lain. Setelah dia pergi, Ye Xuan berbaring di tempat tidur sendirian. Sekarang dia punya ratusan titik melahap. Apa yang harus ditukarkannya? Hanya setelah menggabungkan garis keturunan 100 binatang buas, aku dapat menukarnya dengan garis keturunan 1000 binatang buas. Dan garis keturunan 1000 binatang buas ini sebenarnya membutuhkan 10.000 poin melahap. Sepertinya aku hanya dapat menukarnya dengan sesuatu yang lain. Ye Xuan sangat tidak berdaya. Sekarang dia mengandalkan garis keturunan 100 binatang untuk menjadi tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Mungkin dia bahkan bisa menantang lawan yang levelnya lebih tinggi. Bloodline dapat dikatakan menjadi sorotan sistem melahap. Ye Xuan merasa perlu untuk memberikan prioritas pada pertukaran garis keturunan. Namun, jika Anda menukar keterampilan tersebut, Anda dapat menjualnya setelah Anda mempelajarinya, yang cukup bagus. Namun, saat Ye Xuan melihat keterampilan tingkat 8 yang bernilai puluhan poin melahap itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Jangan disebarkan. Keterampilan tersebut justru diberi label, jangan disebarluaskan, yang artinya setelah ia mempelajarinya, ia tidak bisa lagi menjualnya kepada orang lain. Sial, aku benar-benar bingung. Aku berencana untuk membeli buku seni bela diri tingkat 8 dan menjualnya di balai lelang Wan Jincheng. Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Dia belum menemukan atribut ini sebelumnya. Sungguh suatu kesalahan. Menggunakan poin melahap untuk ditukar dengan seni bela diri sungguh luar biasa. Seni bela diri tingkat 8 membutuhkan puluhan titik melahap, tetapi jika Anda menjualnya di luar, Anda bisa mendapatkan puluhan juta tael perak. Asal Ye Xuan lebih banyak bepergian dan mengunjungi lebih banyak kota, dia pasti bisa menghasilkan uangnya kembali.
Sayang sekali hal itu tidak berhasil sekarang. Perhatian Ye Xuan kembali terfokus pada garis keturunannya. Garis keturunan adalah hal yang sangat aneh, dan ada beberapa garis keturunan yang aneh, seperti garis keturunan pendekar pedang yang dapat meningkatkan kekuatan keterampilan pedang, dan garis keturunan pemanah yang meningkatkan kekuatan dan visi seni bela diri busur. Selain itu, ada beberapa garis keturunan yang dapat bertransformasi, seperti manusia serigala cahaya bulan, naga laut dalam, raksasa titan, Del. Ye Xuan awalnya takut membuat pilihan, dan dia tidak tahu bagaimana menggunakan lebih dari 100 titik melahap. Ah, menyebalkan sekali. Ada banyak hal yang ingin aku tukarkan, tapi poinku terlalu sedikit. Ye Xuan berguling-guling di tempat tidur. Dia pikir dia tidak akan bisa tidur malam ini. Keesokan harinya, ketika pembantu membawakan sarapan untukku, aku ketakutan setengah mati. Saat ini, Ye Xuan memiliki rambut yang mengembang, lingkaran hitam di bawah matanya, dan tampak kelelahan. Mereka baru saja bertunangan. Tuan muda sungguh menakjubkan. Pelayan itu masuk dengan tergesa-gesa. Dia pikir Sue Qingqing juga ada di sana. Faktanya, Ye Xuan hanya menderita insomnia. Dia merencanakannya sepanjang malam dan akhirnya menukarkan sekitar 100 poin menelan itu. Satu-satunya cara untuk mengalahkan seni bela diri di dunia adalah menjadi lebih cepat. Jadi dia menghabiskan 50 poin melahap untuk ditukar dengan garis keturunan macan tutul pemburu angin. Garis keturunan macan tutul pengejar angin dapat meningkatkan kecepatan dan memberinya kekuatan lompatan super. Sekarang Ye Xuan sudah memiliki garis keturunan 100 binatang buas, ditambah garis keturunan macan tutul pemburu angin dan ilmu bela diri gerakan tubuh tingkat 7, maka kecepatannya akan sangat tinggi. Adapun poin melahap yang tersisa, Ye Xuan menukarnya dengan garis keturunan 100 bunga, yang dapat membuatnya kebal terhadap semua racun dan juga meningkatkan kemampuan pemulihannya, baik kekuatan fisik maupun spiritual dapat ditingkatkan. Alasan mengapa dia tidak menukar seni bela diri adalah karena setelah tiba di Sekte Liyun, pasti akan ada seni bela diri. Akan terlalu boros jika menggunakan poin menelan untuk ditukar dengan seni bela diri, kecuali jika itu adalah seni bela diri yang sangat kuat. Mengenai senjata, dia tidak membutuhkannya. Kalaupun dia mau menggantinya, dia harus menggantinya dengan senjata-senjata yang sakti seperti pedang lebar, kapak, palu godam, dan sebagainya. Fisiknya begitu kuat, akan sangat sayang jika tidak menggunakan senjata-senjata besar itu. Ye Xuan menyelesaikan sarapannya dengan lingkaran hitam di bawah matanya, lalu keluar untuk membeli beberapa set pakaian. Kemudian, dia bersiap untuk pergi. Menantu laki-laki, setelah kamu pergi ke Sekte Liyun, silakan kembali lebih sering. Sue Hai berkata sambil tersenyum. Ya, aku akan melakukannya. Ye Xuan mengangguk. Sue Qingqing di sebelahnya juga mengingatkan, setelah kamu pergi ke Sekte Liyun, jangan menarik banyak perhatian, kalau tidak aku akan menghajarmu. Ye Xuan merasa malu. Setelah itu, dia meninggalkan kota Wanjin. Ketika Sekte Liyun mengirim orang ke kota Lianyun untuk merekrut orang, dia hanya berada di tingkat keempat seni bela diri. Namun sekarang, dalam waktu kurang dari 2 bulan, ia telah berhasil mencapai tingkat ke-8 seni bela diri. Jika dia masuk ke Sekte Liyun, dia pasti akan membuat sekte ini bergetar hebat. Namun, setelah dia meninggalkan kota Wanjin, 3 orang mengikutinya. Ketiga orang ini dikirim oleh penguasa kota Wanjin untuk memverifikasi identitasnya. Oh, mengikutiku. Ye Xuan, yang baru saja meninggalkan kota Wanjin, juga mendengar suara tapak kuda di belakangnya. Segera saja ia melompat dari kuda dan mulai meregangkan otot-ototnya. Apa yang dilakukan anak ini? Dia membiarkan kudanya pergi. Apakah dia ingin pergi ke Sekte Liyun dengan berjalan kaki? Tuan kota berkata bahwa anak ini berada di puncak seni bela diri tingkat ke-7 dan akan sulit dihadapi. Mengapa dia tidak terlihat seperti itu? Set, ayo kita turun dari kuda juga. Mereka bertiga juga membawa kudanya pergi dan mengikuti di belakang Ye Xuan. Namun, pada saat berikutnya, mereka terkejut, karena Ye Xuan tiba-tiba melesat dengan kecepatan tinggi dan langsung menjauhkan diri dari mereka. Apa? Kecepatan macam apa ini? Mungkinkah anak ini seorang seniman bela diri tingkat 9? Tidak mungkin, dia baru remaja, bagaimana dia bisa berada di tingkat ke-9? Cepat, kejar. Mereka bertiga buru-buru lari,
Tetapi meski mereka berlari sekuat tenaga, Ye Xuan perlahan meninggalkan mereka. Kau pasti bercanda. Sekarang aku memiliki darah macan tutul pemburu angin, ditambah darah 100 bunga. Kemampuan pemulihanku sangat kuat. Kau tidak akan bisa mengejarku bahkan jika kau mengendarai mobil sport. Ye Xuan mendengus dingin tanpa menoleh dan mulai melanjutkan perjalanannya. Alasan mengapa dia menukarkan garis keturunan 100 bunga adalah untuk kemampuan pemulihan ini. Kemampuan pemulihan ini mencakup banyak hal, seperti kekuatan fisik, kekuatan spiritual, bahkan kecepatan pemulihan dari cedera akan ditingkatkan. Dengan garis keturunan 100 bunga dan garis keturunan macan tutul pengejar angin, dia dapat dengan mudah lari ke Sekte Liuyun. Ada banyak percabangan di pegunungan ke-9 dari pegunungan 18 Lianyun, tetapi Sekte Liuyun dan kota Wanjin tidak berada di arah yang sama, jadi Ye Xuan masih harus kembali ke pegunungan 18 Lianyun. Namun, saat dia hendak memasuki 18 Gunung Lianyun, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya. Hei, bukankah ini Komandan Liu? Mata Ye Xuan menampakkan niat membunuh. Dia benar-benar takut Komandan Liu akan kembali ke kota Wanjin. Jika itu yang terjadi, keluarga Zhang dan keluarga Sue akan mulai bertarung. Tapi sekarang, jangan khawatir tentang masalah ini. Sistem Super Devouring. Bab 54, Sekte Liuyun. Tidak bagus. Wajah Komandan Liu berubah setelah melihat Ye Xuan, dan dia berbalik dan lari. Dia telah bersembunyi di pegunungan Lianyun 18 selama beberapa hari, namun dia tidak menyangka akan bertemu Ye Xuan yang baru saja kembali. Dia benar-benar terjebak dalam perangkap. Mati demi aku. Ye Xuan mendekat dengan cepat, lalu mengeluarkan busur awan patah dan menariknya. Berdengung. 6 anak panah melesat dan seketika mengubah Komandan Liu menjadi saringan. Ye Xuan sekarang berada di seni bela diri tingkat ke-8, sementara Komandan Liu berada di puncak seni bela diri tingkat ke-7. Ditambah dengan busur pemecah awan, Komandan Liu sama sekali tidak dapat menghentikannya. Kasihan sekali. Ini nasib burukmu. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan mencari tubuh Komandan Liu, tetapi tidak menemukan banyak hal. Jika Komandan Liu meninggalkan pintu masuk 18 pegunungan Lianyun dan mengambil jalan memutar kembali ke kota Wanjin, Ye Xuan pasti tidak akan menemuinya. Itu keberuntungan. Setelah kematian Komandan Liu, Ye Xuan akhirnya merasa lega. Sekarang, mungkin tidak seorang pun tahu bahwa dia telah membunuh satu tim di bawah komando penguasa kota Wanjin, termasuk seorang pendeta yang berada di tingkat tengah ke-8 ilmu bela diri. Satu-satunya orang yang tahu tentang ini adalah dia dan Sue Qingqing. Setelah menyelesaikan masalah ini, Ye Xuan melanjutkan perjalanannya. Butuh waktu sekitar 3 hari baginya untuk akhirnya mencapai kaki Gunung Sekte Liuyun. Akan tetapi, setelah berlari cukup lama, beberapa pasang sepatunya telah rusak. Saat ini, sepasang sepatu di kakinya sudah sangat usang sehingga bahkan jari-jari kakinya pun terlihat. Tapi itu tidak penting. Setelah memasuki Sekte Liuyun, Anda pasti akan menerima seragam pengikut Sekte Liuyun. Sekte Liuyun, aku datang. Ye Xuan berteriak di kaki gunung, dan kemudian mulai memanjat gerbang gunung. Sepanjang jalan, Ye Xuan juga melihat banyak murid Sekte Liuyun turun gunung. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan bahwa kekuatan murid-murid ini jauh lebih kuat daripada murid-murid dari keluarga biasa. Dia bahkan bertemu dengan seorang murid yang berada pada tingkat ke-7 ilmu bela diri, dan orang itu tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun. Sekte Liuyun memang layak menjadi salah satu dari 2 sekte besar di Kabupaten Nanlin. Total ada 999 anak tangga menuju gerbang gunung Sekte Liuyun. Ye Xuan memanjat dengan mudah. Akan tetapi, saat ia baru saja mencapai puncak gunung, terdengar suara sumbang dari samping. Dari mana datangnya orang biadab ini? Dia bahkan tidak punya sepatu, tapi dia berani datang ke Sekte Liuyunku. Ye Xuan menoleh dan melihat 3 sosok berjalan ke arahnya dari kejauhan. Mereka semua mengenakan seragam pengikut Sekte Liuyun, dan mereka adalah pengikut Sekte Dalam. Seseorang datanglah dan pukul orang ini. Murid Sekte Dalam yang terkemuka melambaikan tangannya. Kemudian salah seorang murid yang menjaga gunung itu datang menghampiri Ye Xuan dan berkata, "Saudaraku, silakan turun gunung dengan cepat. Saya di sini untuk melaporkan." Ye Xuan berkata perlahan. Ini. Murid yang menjaga gunung itu tertegun, lalu berbalik dan berkata,
Kakak senior Ning, dia adalah murid baru sekte ini, dan dia datang ke sini untuk melapor. Namun, murid dalam itu mengabaikannya dan melanjutkan, sudah kubilang, pukul saja dia. Adik junior Guan akan segera turun gunung, jangan biarkan dia mengotori mata adik junior Guan. Murid yang menjaga gunung itu sangat tidak berdaya, lalu berbalik dan berkata, adik, turunlah gunung dan beli sepasang sepatu dulu. Akan tetapi, sebelum dia menyelesaikan perkataannya, sebuah sosok tiba-tiba muncul di sampingnya dan menamparkan bagian belakang kepalanya. Kakak senior Ning memintamu untuk mengalahkannya, tidakkah kau mendengarkanku? Orang yang menyerangnya juga merupakan seorang murid sekte dalam, yang berada di belakang kakak senior Ning. Ye Xuan tidak menyangka pihak lain akan tiba-tiba menyerang. Ia segera mencengkeram murid yang sedang menjaga gunung itu, lalu menendang pelan kaki murid yang menyerangnya itu dengan kaki kanannya. Ah! Murid yang tiba-tiba menyerang seseorang tidak menyangka bahwa dirinya akan diserang secara tiba-tiba. Dia langsung terjatuh dan berguling menuruni tangga panjang. Beraninya kau melawan lawannya. Kau sedang mencari kematian. Melihat ini, murid sekte dalam lainnya berteriak dan bergegas maju. Kamu baru di tingkat ke-7 seni bela diri, tapi berani bersikap sombong di hadapanku. Minggir dari sini. Ye Xuan bergumam, dan ketika pihak lain bergegas, dia menendangnya langsung dan menendangnya menuruni tangga. Kali ini, kakak senior Ning tidak lagi tenang. Kedua pengikutnya ditendang oleh Ye Xuan. Bagaimana dia bisa hanya duduk di sana dan menonton? Berani sekali kau. Berani sekali kau menyerang orang-orangku. Kakak senior Ning berjalan ke arah Ye Xuan dengan langkah arogan. Ye Xuan membantu murid yang menjaga gunung dan berkata, kamu menyerang sesama murid karena masalah sepele. Apakah ini kualitas murid sekte Liu Yun? Kualitas. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mengatakan itu? Kau benar-benar berani menyerang dua orang muridku. Aku memberimu kesempatan sekarang. Turunlah ke kaki gunung sendirian. Kalau tidak, lupakan saja tentang mendapatkan kaki ini. Kakak senior Ning memandang Ye Xuan dengan merendahkan. Namun hal itu tidak dapat disalahkan padanya, ia lahir dari keluarga kaya dan merupakan salah satu dari 10 murid teratas di sekte dalam, jadi ia masih memiliki sejumlah modal. Jika kamu ingin pergi, pergilah sendiri. Ye Xuan mendengus dingin. Kamu mencari kematian. Kakak senior Ning melotot ke arah Ye Xuan dan langsung menyerbu ke arahnya, siap menendangnya jatuh. Apa kau bercanda? Kaulah yang mencari kematian. Ye Xuan dengan mudah menghindari serangan lawan dan menamparkan dengan tangan kanannya dengan cepat, menyebabkan kakak senior Ning kehilangan keseimbangan dan langsung terjatuh. Celepuk. Celepuk. Kakak senior Ning benar-benar terguling. Beberapa murid sekte Liu Yun di sekitar merasa terkejut. Ye Xuan benar-benar seekor anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Dia baru saja melapor dan dia telah menyinggung seorang murid dalam. Apakah dia mencari kematian? Tapi, Ye Xuan baru saja tiba di sekte Liu Yun, mengapa dia memiliki kekuatan seperti itu? Mungkinkah dia dikirim oleh suatu keluarga besar? Ledakan. Kakak senior Ning juga bukan orang yang mudah menyerah, dia mendorong dirinya sendiri dengan tangannya di tanah, lalu terbang ke atas, lalu mendarat dengan selamat di tangga. Dia tidak peduli dengan debu di tubuhnya, dan bergegas maju sambil berteriak, aku akan membunuhmu. Sepertinya itu tidak cukup kejam, keluar dari sini. Sebelum kakak senior Ning bisa bergegas, Ye Xuan menendang wajahnya. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat meledak, langsung menendang hidung kakak senior Ning hingga bengkok, dan di saat yang sama, membuat tubuhnya melayang ke samping. Tubuh kakak senior Ning menghantam tangga dan mulai berguling ke bawah. Seluruh hadirin tercengang. Nama kakak senior Ning juga dikenal luas di sekte Liu Yun. Sebagai orang ke-10 di sekte dalam, dia telah mencapai tahap tengah dari tingkat ke-7 seni bela diri. Setelah beberapa waktu, ia bahkan akan mampu mencapai puncak seni bela diri tingkat ke-7. Namun, wilayah seperti itu begitu rentan di hadapan Ye Xuan. Mungkinkah kakak senior Ning adalah macan kertas yang dibangun dari pil, yang wujud aslinya akan terungkap begitu ia diremas? Mereka yang berbuat jahat pada akhirnya akan menghancurkan diri mereka sendiri. Ye Xuan mendengus dingin, lalu menoleh ke arah murid yang menjaga gunung dan berkata, kakak senior, saya Ye Xuan dari kota Lianyun. Bolehkah saya bertanya kemana saya harus melapor? Murid yang menjaga gunung itu sangat terkejut hingga dia tidak dapat berkata apa-apa.
Dia hanya menatap wajah Ye Xuan yang tidak berbahaya, dan setelah beberapa saat dia berbicara perlahan. Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, seseorang di sampingnya mulai mengeluarkan suara. Kakak senior Guan ada di sini, kakak senior Guan ada di sini. Sistem Super Devouring. Bab 55, membuat masalah. Kakak senior Guan ada di sini, kakak senior Guan ada di sini. Murid yang menjaga gunung ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia memaksakan diri untuk mengatakannya kembali, dan meninggalkan Ye Xuan sendirian dan berlari ke samping. Ye Xuan juga menoleh dan melihat sosok anggun berjalan perlahan ke arahnya. Sosok itu berhenti dan berhenti lebih dari 10 meter dari Ye Xuan. Dia melirik Ye Xuan, dan saat dia melihat bagian bawah Ye Xuan, alisnya langsung mengernyit. Sudah berakhir, anak ini sudah tamat. Kakak senior Guan paling membenci orang yang tidak rapi. Anak ini sudah tamat. Seseorang berbisik di samping. Ye Xuan tertegun, dan setelah menunduk, dia menunjukkan kemarahan. Sepatuku sudah usang, bagaimana mungkin bajuku berantakan? Tetapi dia lupa bahwa dia telah bepergian selama beberapa hari dan belum mencuci rambutnya, jadi rambutnya agak berantakan, dan berkilau di bawah sinar matahari, yang akan membuat jijik bahkan orang biasa. Namun, sebelum dia sempat membuka mulutnya, orang lain bergegas keluar dan berdiri di depan kakak senior Guan, dan berteriak pada Ye Xuan, dasar bajingan kecil, kenapa kau tidak segera keluar dari sini? Apa kau mencari kematian? Tampaknya masalah lain akan datang. Aku sangat rendah hati, tetapi masalah selalu datang kepadaku, ya. Ye Xuan berkata dalam hatinya, lalu mendengus dingin, aku tidak akan pergi, bagaimana kamu memperlakukanku? Hari ini, dia sudah siap untuk membuat keributan besar, kalau tidak, dia hanya bisa menjadi murid luar saat masuk. Kalau dia tidak membuat keributan besar, bagaimana dia bisa menarik keluar para guru dari Sekte Liyun, dan bagaimana dia bisa membuat para guru ini menerimanya sebagai murid mereka? Bajingan kecil, kau cari kematian. Murid dalam itu berteriak dan menghunus pedangnya dan bergegas menuju Ye Xuan. Sudah berakhir. Kakak senior Lu adalah yang keenam di Sekte Dalam dan telah lama menembus puncak seni bela diri tingkat ke-7. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada kakak senior Ning. Anak ini jelas tidak dapat menahan 3 pedang kakak senior Lu. 3 pedang itu omong kosong, 1 pedang sudah cukup. Puluhan pengikut Sekte Liyun yang berkumpul semuanya bergumam dengan suara pelan. Akan tetapi, pada saat berikutnya, mereka begitu terkejut hingga mereka bahkan tidak dapat berbicara. Mereka melihat kakak senior Lu yang sedang menyerbu ke arah Ye Xuan sambil menghunus pedang, luput dari sasarannya dan tersangkut di kaki Ye Xuan lalu terpental. Celepuk. Kakak senior Lu terjatuh di tangga. Karena kecepatannya yang tinggi, ia jatuh lebih parah dari kakak senior Ning. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kakak senior Lu juga dalam masalah. Anak ini telah menyinggung 2 dari 10 guru teratas Sekte Dalam sekaligus. Dia sudah mati. Benar sekali. Kakak senior Lu adalah cucu dari tetua Lu. Murid-murid yang lain semuanya menunjukkan ekspresi simpatik. Akan tetapi, banyak orang juga yang berspekulasi siapakah Ye Xuan, karena dia baru saja melapor ke Sekte Liyun dan malah membuat kekacauan di anggota Sekte Dalam yang ke-10 dan ke-6. Tes. Ye Xuan meludah ke tanah dengan ekspresi jijik di wajahnya. Saat berikutnya, dia melihat dari sudut matanya bahwa alis kakak senior Guan berkerut erat lagi. Ya ampun, mungkinkah kakak senior Guan menderita misofobia? Ye Xuan langsung bereaksi. Dia melihat sekelilingnya dan mendapati bahwa lingkungan sekitarnya indah. Tidak ada sehelai pun sampah di tanah. Bahkan daun-daun yang gugur pun dipungut oleh para murid. Itu sangat bersih. Dia juga mabuk. Obsesinya terhadap kebersihan mungkin telah mencapai titik naik ke dunia abadi. Dia tidak bisa mentolerir sebutir pasir pun di matanya. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Mendengar suara gemuruh dari belakang, Ye Xuan berbalik dan melihat 2 saudara Sekte Dalam sudah memanjat dan bergegas ke arahnya. Hei, kamu masih mau naik, turunlah. Ye Xuan segera melangkah maju dan menendang mereka satu persatu. Celepuk. Celepuk. Mereka berdua berguling seperti bola lagi, tubuh mereka tertutupi tanah. Terlebih lagi, dia tidak mengendalikan kekuatan tendangannya tadi, dan kakak senior Ning itu pun memuntahkan darah ke tanah. Pada saat ini,
Alis kakak senior Guan berkerut membentuk huruf Cuan, matanya menyala-nyala karena marah, dan dia tampak hendak menyemburkan api. Baru pada saat itulah Ye Xuan bereaksi dan mendapati bahwa kakak senior Guan cukup tampan, berusia sekitar 17 atau 18 tahun, tetapi wajahnya sedingin es dan dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Kalau saja Ye Xuan tidak melihat kilatan amarah di matanya dan tubuhnya yang sedikit gemetar, dia pasti mengira bahwa dia hanyalah patung lilin. Kakak senior Guan juga menoleransi hal ini. Dia benar-benar ingin mengambil tindakan, tetapi bahkan dia tidak dapat melihat kekuatan Ye Xuan. Siapapun yang dapat dengan mudah mengalahkan yang ke-6 dan ke-10 di sekte dalam pasti bukan orang biasa. Dia hanya berada di tingkat ke-5 dalam sekte dalam dan juga berada di puncak tingkat ke-7 seni bela diri. Saya khawatir dia bukan tandingan Ye Xuan. Tepat pada saat ini. Apa yang terjadi di sini? Terdengar suara tua dari kejauhan, kemudian seorang lelaki tua berpakaian sesepuh sekte Liyun menghampiri. Oh! Akhirnya, seseorang yang berstatus tinggi telah datang. Mata Ye Xuan berbinar. Tampaknya rencananya untuk menciptakan momentum setengah berhasil. Semua mata tertuju pada lelaki tua itu. Kecuali Ye Xuanyi, semua orang mengenal pria tua ini. Itu adalah Zhou Shan tetua. Seseorang berbisik, tetapi kalimat ini juga membangunkan Ye Xuan. Tampaknya orang tua ini bukan sesepuh biasa. Dia adalah tetua penjaga gunung, tetua yang bertanggung jawab menjaga gerbang gunung. Gerbang gunung adalah wajah sebuah sekte dan tempat yang sangat penting. Maka orang tua yang menjaga gerbang gunung itu pastilah memiliki status yang luar biasa. Apa yang terjadi di sini? Mengapa ada keributan seperti ini? Kata sesepuh penjaga gunung itu sambil melihat sekeliling. Akan tetapi, setelah hal itu dikatakan, tidak seorang pun menanggapi. Tepat pada saat itu, kakak senior Lu dan kakak senior Ning muncul. Yang pertama langsung mengepalkan tangannya dan berkata, "Tetua, pakaian anak ini berantakan." Adik Ning memintanya untuk merapikan pakaiannya sebelum naik gunung, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang ini akan langsung menyerang adik Ning, dan kemudian dia bahkan menyerangku. Pakaian yang tidak rapi. Tetua yang menjaga gunung juga melihat keberadaan gadis bernama Guan, dan tersenyum, jadi begitu. Namun, kalian berdua termasuk dalam 10 besar di sekte dalam, jadi bagaimana kalian bisa dirobohkan olehnya? Pertanyaan ini membuat kakak senior Lu dan kakak senior Ning bingung. Mereka tidak mengerti mengapa pihak lain memiliki kekuatan seperti itu. Namun hal ini tidak dapat disalahkan pada mereka. Bagaimanapun, Ye Xuan sengaja menekan fluktuasi kekuatan spiritual, dan dia hanya mengandalkan tubuh fisiknya. Lupakan. Penatua Zhou Shan tidak bertanya lagi, tetapi perlahan mendekati Ye Xuan. Ketika dia hanya berjarak 10 meter dari Ye Xuan, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berseru, "Seni bela diri tingkat 8." Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Tidak heran Ye Xuan bisa dengan mudah menendang kakak senior Lu dan kakak senior Ning menuruni tangga. Ternyata dia sudah berada di tingkat ke-8 ilmu bela diri. Namun, saya belum mendengar ada anak dari keluarga besar yang dikirim ke sekte Liyun baru-baru ini. Orang tua ini sangat kuat. Aku sengaja menahan diri, tetapi dia masih bisa melihatku dari jarak yang begitu jauh. Dia layak menjadi tetua sekte Liyun. Dia seharusnya menjadi seorang pendekar seni bela diri tingkat ke-10. Ye Xuan juga mengaguminya secara diam-diam.